Apabila kita melihat sejarah dari seluruh negara-negara di Asia Tenggara, hampir semuanya pernah mengalami kolonialisme. Ambil contoh seperti Indonesia yang dijajah oleh Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Atau seperti Malaysia yang pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris. Tetapi ada satu negara di Asia Tenggara, satu-satunya yang tidak pernah dijajah, yaitu Thailand. Jika kita melihat sejarah di Asia Tenggara dulu, mungkin muncul rasa heran, mengapa ketika negara barat sedang gencar-gencarnya mencari koloni di Asia Tenggara, Thailand bisa bebas dari usaha tersebut? Terdapat beberapa alasan yang membuat Thailand tidak pernah dijajah. Cepat beradaptasi dan modernisasi. Thailand atau saat itu masih disebut dengan nama Siam, cepat beradaptasi ketika negara-negara tetangganya dijajah oleh Barat, di mana Siam disandwich dengan Burma atau sekarang Myanmar yang dijajah oleh Inggris dan Indochina Prancis atau sekarang menjadi Vietnam, Laos dan Kamboja yang dijajah oleh Prancis. Modernisasi cepat dilakukan oleh Raja Rama IV dan penerusnya Raja Rama V dengan tujuan menjadikan Siam menjadi negara yang sepadan dengan negara Barat. Modernisasi ini dimulai pada tahun 1852. Modernisasi tersebut dilakukan dengan mengubah pendidikan Siam menjadi pendidikan gaya Eropa, di mana salah satu mata pelajaran yang ditambahi adalah geografi dan astronomi modern. Pelajaran geografi merupakan salah satu langkah yang tepat agar masyarakat Siam bisa mengenal negara dari Barat sebelum negara tersebut masuk ke Siam. Raja Rama IV juga melihat banyaknya misionaris Kristen yang masuk ke Siam, dan ia mempekerjakan misionaris tersebut untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada keluarga kerajaan. Ia juga menyewa tentara bayaran dari negara Barat untuk melatih pasukan Siam. Raja Rama IV juga meningkatkan hak perempuan di Siam dengan membebaskan selir-selir kerajaan untuk mencari suami mereka sendiri, dan melarang segala jenis kawin paksa dan penjualan istri untuk melunasi hutang. Perjanjian Browning. Pada tahun 1854, John Browning yang merupakan gubernur Hong Kong yang saat itu merupakan koloni Inggris datang ke Siam untuk merundingkan sebuah perjanjian. Perjanjian ini sebenarnya sangat menguntungkan Inggris dan merugikan Siam. Tapi ini merupakan salah satu langkah untuk menghindar dari penjajahan. Perjanjian ini menghapus monopoli pajak perdagangan luar negeri yang selama ini dilakukan oleh kerajaan, menghapus bea impor, dan membuat sebuah hukum di mana warga negara Inggris di Siam hanya tunduk pada hukum Inggris, karena saat itu di Siam terdapat sebuah metode penyiksaan yang disebut Nakon Bala. Perjanjian ini merugikan kerajaan, di mana pajak dan bea impor merupakan sumber pendapatan terpenting. Tetapi perjanjian ini juga mengintegrasikan Siam ke dalam ekonomi dunia. Siam kemudian menjadi pasar penjualan barang-barang industri dan investasi negara Barat. Dan Siam juga melakukan ekspor, khususnya untuk produk beras, timah, dan kayu jati. Buffer State. Buffer State merujuk pada sebuah negara yang secara geografis terletak di antara dua kekuatan besar yang saling bersaing atau berkonflik. Tujuan keberadaan buffer state biasanya untuk meminimalisir potensi konflik antara kekuatan besar tersebut. Thailand adalah salah satu contoh buffer state yang penting dalam sejarah modern Asia Tenggara, khususnya pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Pada waktu itu, Thailand berada di antara dua kekuatan kolonial besar, yaitu Inggris yang menguasai Burma atau Myanmar di sebelah barat dan Prancis yang menguasai Indochina atau Vietnam, Kamboja, dan Laos di sebelah timur. Thailand yang kala itu dikenal sebagai Siam berhasil mempertahankan kemerdekaannya dengan menjalankan diplomasi yang cermat dan bijak di antara kedua kekuatan kolonial ini. Pemerintah Thailand melakukan banyak reformasi sosial, politik, dan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat negara dari dalam. Raja Chulalongkorn misalnya menghapuskan perbudakan dan mengembangkan sistem pendidikan, kesehatan, serta militer yang lebih modern. Langkah ini tidak hanya membuat Thailand lebih kuat secara internal,
tetapi juga mengurangi alasan bagi negara-negara barat untuk melakukan intervensi. Untuk menjaga kemerdekaannya, Thailand rela menyerahkan beberapa wilayah pinggiran kepada Prancis dan Inggris sebagai bentuk kompromi. Misalnya, Thailand kehilangan wilayah di Kamboja dan Laos kepada Prancis serta beberapa bagian di Malaya kepada Inggris. Meskipun ini adalah pengorbanan, langkah tersebut memungkinkan Thailand untuk tetap merdeka sebagai negara penyangga. Raja-raja Thailand pada waktu itu, seperti Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, menerapkan kebijakan diplomasi yang cerdik dengan mengakui kehadiran kedua kekuatan kolonial di kawasan tersebut. Ikut serta dalam Perang Dunia I. Pada 1917, Siam menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jerman dan Austria-Hongaria. Pernyataan perang ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari Inggris dan Prancis, yang saat itu juga menyatakan perang ke negara tersebut. Partisipasi Siam ini membuat Siam mendapatkan kursi pada Konferensi Perdamaian Versailles pada Januari 1919. Siam juga mengirimkan tentaranya yang sudah mengenal dan mengerti teknik peperangan negara barat ke Prancis untuk bertugas di front barat. Dari 4 alasan tersebut, saya ingin menyimpulkan walaupun Thailand tidak pernah dijajah oleh negara barat, sebenarnya Thailand juga ikut merasakan tekanan dan mendapatkan pengaruh dari negara barat, khususnya dari Inggris dan Prancis saat itu. Perlu diakui bahwa keputusan Raja Rama IV untuk mempercepat modernisasi Siam saat itu dan memasukkan pemahan dari negara barat menjadikan Siam negara yang sepadan dengan negara barat. Raja Rama IV saat itu juga dapat menggunakan bahasa Inggris, yang saya yakin memudahkan komunikasi Siam saat itu dengan negara barat yang akhirnya dapat mengambil sebuah posisi penting dan menguntungkan Siam. Selain reformasi, Thailand juga membuka hubungan perdagangan dan budaya dengan negara-negara barat. Mereka memanfaatkan modernisasi sebagai alat diplomasi dan memberikan kesan bahwa Thailand merupakan negara yang kooperatif, tetapi tetap berdaulat. Sebagai hasil dari strategi-strategi ini, Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh kekuatan barat pada periode kolonial. Posisi Thailand sebagai buffer state tidak hanya mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut, tetapi juga membentuk identitas nasional Thailand sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.